Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan yang sangat baik ini di tempat yang sangat nikmat ini gitu ya. Yang pertama-tama yang kami hormati dan banggakan seluruh ketua, pengurus, sesepuh, pembina BKKPI serta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Jadi mohon izin perkenalan diri Pak, nama saya Andri Haribowo. Saya diamanahkan sebagai VP Subsurface Development di Direktorat DNP Development and Production. Sedianya Pak Awang Lazuardi selaku direktur akan hadir di sini, namun beliau menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat bapak-bapak semua karena ada sesuatu yang urgent sehingga beliau mewakilkan saya untuk hadir pada kesempatan kali ini. Jadi yang kedua, terima kasih saya ucapkan karena saya mau ada disclaimer sedikit gitu ya. Jadi saya dan Pak Arief ini sebetulnya anggota PI BKMG ya Pak Arief ya. Tadi ada diskusi di situ gitu. Jadi waktu tadi yel-yel, saya yel-yelnya rumah insinyur Indonesia gitu. Kita mau bilang kimia, Pak Arief nanya, Pak Andri insinyur kimia bukan, saya teknik perminyakan. Jadi mohon izin Bapak. Jadi tapi itulah bentuk kolaborasi dan sinergi Pak. Izin ya Pak Prof gitu. Jadi sebagai rasa terima kasih saya dan Pak Arief karena diundang dalam kesempatan yang baik ini. Saya pribadi senang berkunjung ke Surabaya karena saya bisa mengunjungi putra-putra saya yang berkuliah di ITS 2 orang Pak. Jadi sekalian tilik mahasiswa di ITS Pak, 2 orang. Satunya di teknik geofisika, satunya di teknik fisika Pak. Jadi sebagai terima kasih izin ice breaking gitu ya. Ada sedikit pantun sebagai rasa terima kasih. Jadi mohon izin untuk kalau diberikan cakepnya saya terima kasih sekali. Jadi jalan-jalan ke Bungurasi. Cakep. Ini mau cari bus kayaknya nih Pak ke Bungurasi nih Pak. Jangan lupa membeli topi, baju dan kebaya. Kami mau mengucapkan terima kasih. Teriring doa agar BKKPI tambah maju dan jaya. Jadi pada kesempatan ini mau izin Pak langsung ke materi. Saya tadi izin ke Prof Heri juga Pak agar Pak jangan dipotong beliau berdoa ini karena saya izin akan memberikan waktunya. Tadi saya bilang biar lebih lama karena hakikatnya materi saya dan materinya Pak Arief dan Bu Yani banyak irisannya gitu, jadi nanti akan beberapa yang saya skip karena sudah disampaikan oleh Pak Arief dan Bu Yani. Izin slide pertama. Jadi tak kenal sama kata sayang Pak, jadi saya ingin sedikit introduce tentang PHE, karena kemarin hari pertama saya duduk di sana, berkenalan dari mana Pak Andri, dari PHE, itu perusahaan yang bergerak di bidang apa Pak ya katanya gitu. Waduh, saya bilang gitu, jangan-jangan kurang populer gitu jadi ya. Jadi PHE Pertamina Hulu Energi ini Pak Nanang mohon izin Pak Nanang untuk membawakan. Jadi adalah satu subholding yang dibentuk dengan legal entity dari Pertamina Persero untuk mengkoordinir seluruh entitas yang bergerak di bidang hulu migas. Jadi kalau Bapak-bapak kenal dengan Pertamina EP, Pertamina Hulu Rokan, Pertamina Hulu Kalimantan Timur, Pertamina Hulu Mahpeni. Jadi yang pertama PDSI, Pertamina Drilling Services Indonesia itu menyediakan perangkat pengeboran beserta kelengkapannya. Jadi ini juga merupakan anak perusahaan Pertamina. Lalu ada lagi Elnusa Pak. Elnusa juga demikian menyiapkan service company untuk mendukung usaha hulu migas juga. Jadi kalau ada kegiatan logging, cementing, pemompaan dan sebagainya ini juga dikerjakan Elnusa. Lalu ada satu lagi usaha Badak LNG Pak, ini juga koordinasinya dengan di bawah Pak Wiko Migantoro selaku CEO PHE. Next. Ini cakupan di dalam negeri, jadi untuk memudahkan operasional dibentuklah regional
untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan di masing-masing pulau relatif gitu Pak ya. Regional 1 itu vehicle-nya adalah PHR, mengkoordinasi seluruh anak perusahaan yang ada di Sumatera. Jadi mulai dari zona 1, 2, 3, dan 4, Prabu Muli, Ramba, dan lain sebagainya. Lalu demikian juga di Jawa, ini juga ada zona 5 yang dulunya ONWJ, lalu ada zona 6 yang dulunya OSES, lalu ada Pertamina EP yang ada di Kota Cirebon. Lalu begitu juga untuk di Kalimantan, ini yang dari Region 3 Pak, itu mengkoordinir kegiatan entitas PHM, PHSS maupun PHKT. Begitu juga yang di Jawa Timur serta yang ada di Sulawesi dan di Kalimantan. Ini potret kegiatan kami di luar negeri, itu dibentuklah zona 15 di Algeria, lalu ada zona 16 Irak, lalu ada zona 17 di Malaysia, dan ada sebagian partisipasi interest di Moral and Prom Asset ya, di Alger. Next. Ini aspirasi Pak, aspirasi holding terhadap kami, bahwa kami diminta mempersiapkan untuk unlock value, lalu ada kegiatan M&A, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini yang kami highlight, bahwa salah satu aspirasi adalah kami melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan oleh Prof. Heru juga, bahwa hampir semua lapangan kita lapangan tua, sehingga kita harus siap untuk mencari minyak lagi dari sisa yang tertinggal yang persentasenya lebih banyak sebetulnya Pak. Jadi kalau dari primary dan secondary tadi range-nya 20 sampai 35 40. Jadi kita masih punya lebih dari 40% ada di sini. Makanya kami mempersiapkan itu. Kami juga diminta untuk menjaga reserve to production ratio untuk sustain dan grow tentunya di level 7 tahun. Kami sekarang sedang accelerate menuju ke 10 tahun. Lalu kami juga aktif dan agresif mencari temuan-temuan baik dari eksplorasi konvensional maupun non konvensional. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar pemboran Gulamo gitu dan lain sebagainya. Lalu kami juga aktif di bidang net zero emission. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar kami salah satu pionir injeksi CO2 di Jatibarang. Jadi itu kita ketahui bahwa itulah injeksi sukses pertama kita yang ada di di Pertamina tentunya. Lalu ada ESG dan dekarbonisasi. Next. Ini Pak, overview proyek-proyek EOR kami, bahwa proyek kami cukup banyak. Jadi ada sekitar 35 proyek waterflood yang sudah, sedang, dan terus akan kami kembangkan di seluruh area WK SHU ini Pak, di PHE. Lalu ada 4 proyek steam flood, mungkin kita sudah kenal dengan Duri dan lain sebagainya ini, baik yang sudah jalan maupun akan berkembang selanjutnya. Lalu kita punya juga 7 proyek CO2. Nah ini tadi yang saya sampaikan, yang di Jatibarang, nanti sebagai laporan Pak Arief, insya Allah sebelum akhir tahun kita juga akan menginjek di Sokowati ya, lalu selanjutnya di di Ramba dan sebagainya. Dan ini Pak, proyek 17 proyek chemical enhanced oil recovery Pak ya, ini yang sedang kami lakukan. Kira-kira portofolionya sebagian yang biru adalah masih di tahap inisiasi, yang hijau proses seleksi, lalu ada kajian lanjut, implementasi, dan pilot water flood. Next. Ini sedikit gambaran proses maturasi Pak. Bagaimana sebuah proses pengukuran dan mengevaluasi tingkat kematangan proyek hingga disetujuinya proses FID atau Final Investment Decision gitu ya. Kita mulai dari inisiasi, seleksi, kajian lanjut, eksekusi. Ini kurang lebih dari experience yang ada Pak, itu sekitar antara 6 sampai 10 tahun. Memang cukup panjang untuk mempersiapkan, tapi kami sudah memprosesnya dari awal. Jadi sekitar dari 28 itu tadi Pak, ada 23 proyek yang masih dalam studi GGRP, lalu ada 4 proyek proses pilot, dan 1 proyek insya Allah siap injeksi. Ini nanti diharapkan sesuai amanah kita turut berpartisipasi optimum untuk mensukseskan cita-cita kita memproduksikan minyak 1 juta barel per hari serta gas 12 BCM per day. Next. Nah ini Pak, ini adalah strategi Pak, strategi yang kami lakukan
untuk menjawab tantangan agar bagaimana caranya agar LR itu bisa segera berkontribusi produksi gitu Pak ya, secepat mungkin. Karena kalau tadi di slide sebelumnya dari proses inisialisasi sampai ke proses eksekusi bisa 10 tahun gitu Pak, ini prosesnya. Jadi kami punya itu tadi ada sekitar 35 proyek water flood dan 28 EOR ini kami lakukan coba pilih gitu Pak ya. Kira-kira mana kesiapannya yang lebih matang, kami peras menjadi 7 proyek water flood dan 5 aspirasi serta 13 proyek EOR yang kami petakan menjadi quick win, short term, mid term maupun long term ya Pak. Sebagaimana kita sampaikan ini pemetaannya. Challenge-nya saya pikir sama yang disampaikan oleh Pak Arief dan Bu Yani tadi, bahwa ini adalah proyek long term, makanya kita butuh sebuah aksi bagaimana caranya agar ini bisa kita percepat gitu ya Pak. Lalu sama ini rata-rata karena lapangan tua masuk kategori marginal project. Nah ini tentunya butuh dukungan dari stakeholder, utamanya dari pemerintah, bagaimana agar fiskal termnya bisa lebih baik dan lebih ekonomis tentunya. High capacity teknologi tentunya, high cost juga demikian. Lalu potensial support itu tadi Pak, kami mohon dukungan dari pemerintah tentunya, serta approval AFV dan PPMB untuk proyek-proyek quick yang kami usulkan. Ini selama ini sudah sangat didukung oleh Pak Arief, oleh Pak Yayan dan tim semua, hingga apa yang kami usulkan tentunya mendapat dukungan dari pemerintah dan stakeholder lainnya. Jadi kalau kita lihat wah nggak jadi nyumbang Pak, pasti setuju. Siapa? Selesai Pak, habis ini Pak. Oke, untuk proyek-proyek yang masih quick win ini Pak Arief, nanti kami mohon dukungannya juga bagaimana agar ini bisa dipercepat mendapatkan AFV PPNB maupun FID dari Pertamina. Next. Saya rasa ini sudah disampaikan Pak Arief. Terima kasih Pak Arief. Ini historikal lapangan Minas dulu sempat produksi 400.000 ya. Sekarang tinggal 28. Kita coba akan kembalikan masa kejayaan emas dari Minas ini. Next. Ini juga sudah disampaikan. Terima kasih Pak Arief. Kuncinya adalah lesson learn gitu ya. Bagaimana proof of concept akan kita implementasikan sebagai proof of expandability gitu ya. Kuncinya adalah lesson learn. Next, 5 menit. Nah ini juga sama. Jadi sebagai laporan current status, ini sekarang stage 1 untuk membuktikan kelayakan atau expandability. Yang kedua, pattern yang digunakan menjadi 3 dengan spot dan sebagainya. Optimasi telah dilakukan sejak April. Saat ini sedang dilakukan verifikasi pengujian lab oleh Migas. Nah ini kebetulan Bu Yani ada di sini. Lalu ada 3 ongoing fit yang sedang 3 pattern untuk pada 3 sen. Estimasi injeksi perkiraan Q4 tahun 2025. Next. Nah ini kesimpulan Pak. 5 menit Pak. Jadi berdasarkan pengalaman itu tadi Pak, kami sampaikan bahwa tingkat keberhasilan proyek SORA ini tergantung pada perencanaan yang lebih baik, formula chemical yang sesuai dengan karakteristik reservoir, mitigasi risiko dan uncertainty reservoir, serta keberhasilan menerapkan rencana dari perbaikan hasil dari pembelajaran tadi. Lalu chemical EOR bersifat spesifik untuk lapangan tertentu dengan kinerja skala core flood lebih dari 20% OIP dan dibutuhkan chemical yang kompetitif. Nah ini kalau lihat pengalaman memang harga chemical masih tinggi. Kita punya tingkat keekonomian, kalau yang lalu-lalu pelaksanaan yang lalu mungkin bisa ada di level 7 dan 8, kita harapkan bisa di bawah $4, mungkin bisa lebih ekonomis gitu ya. Lalu berdasarkan rencana kerja jangka panjang, ini dari tahun 2009-2036, kebutuhannya kurang lebih Pak, ini masih rough, tapi kurang lebih sekitar 100.000 ton per tahun Pak, kurang lebih. Ini ya mungkin menjadi tantangan bagi industri lokal, apakah bisa menyiapkan sebesar ini. Aspal Lab juga saya pikir sama. Ini perlu adanya kolaborasi erat. Oh, ini sama semua Pak. Jadi kalau lihat duduk sini sudah erat nih Pak. Jadi ada konsumen, produsen, ada pemangku kepentingan, ada lab. Jadi saya rasa nih udah langsung teken-teken udah bisa jalan kayaknya gini. Udah komplit di sini Pak. Dan perlu lagi Pak Arief, perlu kepastian perpanjangan kontrak K3S karena panjangnya proyek rata-rata
WK kita itu akan berakhir di 2030-an sekian Pak Arif. Jadi kalau kita bisa injeksi baru 2025-2026, ini kita nggak sempat menuai hasilnya Pak Arif. Jadi kalau tidak ada kepastian perpanjangan kontrak ini, mungkin secara keekonomian juga booking reserve-nya itu jadi nggak bisa dibook menurut PRMS. Jadi kalau tail production itu jatuhnya masuk kembali ke resources lagi Pak Arif gitu. Makanya kami butuh kepastian perpanjangan kontrak agar proyek-proyek ini lebih ekonomis, dan Pertamina tentunya sebagai salah satu operator di koordinasi SKGM sangat berharap dukungan dari semua stakeholder, dari pemangku kepentingan, dari lembaga riset, universitas, serta semua yang terkait dengan industri. Demikian dari saya Pak, pas ya 3 menit Pak, itu tadi saya sumbangan ke Pak Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.